Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Oktari dengan NIM 2562 12 11 0. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang paragraf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Ermawati S. SPD MA. Adapun materi yang akan saya bahas meliputi yaitu pengertian paragraf, fungsi dan tujuan paragraf, ciri-ciri paragraf, struktur paragraf, unsur-unsur pembentuk paragraf, bentuk dan tanda paragraf, pengait paragraf, jenis-jenis paragraf, letak kalimat topik, serta teknik pengembangan paragraf. Baiklah, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah satuan bahasa yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan satu pokok pikiran atau gagasan utama. Jadi, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang berfungsi menyampaikan informasi secara jelas dan runtut. Setiap paragraf yang baik harus memiliki kesatuan dan kepaduan. Nah, kesatuan yaitu seluruh kalimat membahas satu topik yang sama, sedangkan kepaduan yaitu antar kalimat yang saling berhubungan secara logis. Contohnya yaitu, sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan dan daun-daunan yang umumnya basah. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau tidak dapat membusuk, contohnya plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Kedua jenis sampah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan jika diolah dengan baik. Nah, dari contoh tersebut, paragraf tentang sampah pada kalimat pertama merupakan kalimat utama karena berisi gagasan pokok bahwa sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kalimat kedua menjelaskan pengertian serta contoh sampah organik. Kalimat ketiga menjelaskan pengertian serta contoh sampah anorganik. Sementara itu, kalimat keempat menjelaskan bahwa kedua jenis sampah tersebut dapat dimanfaatkan apabila diolah dengan baik. Jadi, seluruh kalimat dalam paragraf tersebut saling berkaitan dan membahas satu gagasan utama, sehingga membentuk paragraf yang padu dan koheren. Nah, materi yang kedua yaitu fungsi dan tujuan paragraf. Paragraf memiliki fungsi yang sangat penting bagi penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis, paragraf berfungsi untuk memisahkan satu tema dengan tema yang lain sehingga pembahasan menjadi lebih teratur. Nah, paragraf juga menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan satu ide atau pokok pikiran secara jelas. Selain itu, paragraf membantu memisahkan setiap unit pikiran agar tidak terjadi pencampuran gagasan dan membuat proses menulis menjadi lebih mudah karena tulisan terbagi ke dalam beberapa bagian. Sedangkan bagi pembaca, paragraf berfungsi sebagai untuk membantu memahami gagasan utama yang disampaikan penulis dengan lebih jelas. Adanya pembagian paragraf membuat pembaca dapat mengikuti alur pembahasan secara bertahap dan tidak merasa kesulitan saat membaca. Selain itu, tulisan juga menjadi lebih menarik karena tidak terlihat terlalu padat. Nah, adapun tujuan pembentukan paragraf yaitu tujuannya itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, untuk memudahkan pemahaman dengan memisahkan satu gagasan utama dari gagasan utama lainnya. Oleh karena itu, setiap paragraf sebaiknya hanya memuat satu gagasan utama. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk memberikan jeda atau perhentian yang wajar dalam setiap tulisan sehingga pembaca dapat memahami isi paragraf terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke paragraf berikutnya. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dari kumpulan kalimat biasa. Yang pertama, satu paragraf hanya menjelaskan atau menguraikan satu ide pokok. Ide pokok tersebut menjadi pusat pembahasan yang kemudian dikembangkan melalui kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf yang kedua, paragraf terdiri atas lebih dari satu kalimat. Umumnya, terdapat satu kalimat utama yang berisi gagasan pokok atau beberapa kalimat penjelas yang berfungsi mendukung atau memperjelas gagasan tersebut. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang membangun paragraf harus saling berhubungan. Hubungan ini diperlukan agar paragraf memiliki kepaduan dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, ide pokok setiap paragraf dalam sebuah karangan memiliki
berkaitan dengan paragraf lainnya. Meskipun setiap paragraf membahas satu gagasan utama, seluruh paragraf tetap saling mendukung sehingga membentuk suatu karangan yang utuh dan runtut. Dengan demikian, ciri-ciri paragraf yang baik adalah memiliki satu ide pokok terdiri atas beberapa kalimat yang saling berhubungan, serta memiliki keterkaitan dengan paragraf lain dalam sebuah tulisan. Materi yang keempat yaitu struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat penjelas. Nah, kalimat topik atau kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama yang akan dibahas dalam paragraf. Kalimat ini menjadi pengembangan paragraf dan biasanya bersifat umum. Sementara itu, kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan, merinci, atau memberikan contoh terhadap gagasan utama yang terdapat dalam kalimat topik. Adapun ciri-ciri kalimat topik yaitu mengandung gagasan utama, dapat berdiri sendiri, serta memiliki arti yang jelas tanpa bantuan kalimat lain. Sedangkan kalimat penjelas berfungsi sebagai mendukung kalimat topik melalui rincian, contoh, data, maupun keterangan tambahan. Materi yang kelima yaitu unsur-unsur pembentuk paragraf. Dalam pembentuk paragraf terdapat 3 unsur utama yaitu gagasan pokok, kalimat utama, kalimat topik, dan kalimat penjelas. Gagasan pokok merupakan ide utama yang menjadi dasar pembahasan dalam paragraf. Gagasan pokok kemudian dituangkan ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat topik berfungsi mengendalikan isi paragraf dan membantu pembaca memahami apa yang akan dibahas. Kalimat topik ini bisa terletak di awal, di akhir, atau tersebar dalam paragraf tergantung jenis paragrafnya. Selanjutnya, gagasan pokok. Gagasan pokok dikembangkan melalui kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi untuk menjabarkan, menerangkan, serta memberikan contoh terhadap gagasan utama sehingga isi paragraf menjadi lebih jelas, lebih lengkap, dan mudah dipahami oleh pembaca. Materi yang keenam yaitu bentuk dan tanda paragraf. Berdasarkan bentuknya, paragraf dibedakan menjadi bentuk lekuk, bentuk lurus atau sering disebut dengan blok, dan bentuk gantung. Namun yang paling sering digunakan adalah bentuk lekuk dan bentuk lurus. Bentuk lekuk adalah paragraf yang kalimat pertamanya ditulis menjorok ke dalam sekitar 5-6 ketukan dari margin kiri. Setiap paragraf baru juga menggunakan penjorokan yang sama. Sedangkan bentuk lurus atau sering disebut dengan adalah paragraf yang ditulis rata pada tepi kiri tanpa penjorokan. Biasanya antar paragraf diberi jarak untuk menunjukkan pergantian paragraf. Selanjutnya adapun tanda paragraf. Tanda paragraf ini dapat dilihat dari adanya penjorokan pada awal paragraf atau adanya jarak yang lebih renggang antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Tanda tersebut memudahkan pembaca mengenali awal dan akhir sebuah paragraf. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu tentang pengait paragraf. Pengait paragraf merupakan unsur yang berfungsi menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf agar hubungan antar kalimat menjadi logis, runtut, dan mudah dipahami. Pengait paragraf terdiri atas ungkapan penghubung, kata ganti, dan kata kunci. Nah, yang pertama yaitu ungkapan penghubung atau transisi. Ungkapan penghubung ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar gagasan. Nah, hubungan ini terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hubungan tambahan. Hubungan tambahan ini ditandai dengan kata seperti selanjutnya, tambahan pula, dan di samping itu. Nah, yang kedua hubungan pertentangan. Hubungan pertentangan ini menggunakan kata namun, akan tetapi, dan sebaliknya. Yang ketiga, hubungan akibat. Hubungan akibat ini menggunakan kata oleh karena itu, akibatnya, dan jadi. Selain itu, terdapat pula hubungan tujuan, seperti untuk itu. Terakhir, hubungan simpulan, seperti kata akhir dan sebagai simpulan. Nah, yang kedua yaitu kata ganti. Kata ganti digunakan untuk menghindari pengulangan yang berlebihan. Kata ganti ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, yang pertama yaitu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ini meliputi saya, aku, kami, dan kita. Kata ganti orang kedua meliputi kamu, engkau, dan kau. Sedangkan kata ganti orang ketiga meliputi dia, ia, beliau, mereka, dannya. Selain itu, terdapat kata ganti lain seperti ini, itu, di sini, di sana, dan di situ.
Pengait paragraf yang ketiga yaitu kata kunci. Kata kunci yaitu pengulangan kata yang dianggap penting dalam paragraf. Pengulangan kata kunci membantu mempertahankan fokus pembahasan sehingga paragraf menjadi lebih padu dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan posisi kalimat utama, berdasarkan isi paragraf, berdasarkan fungsi dalam karangan, dan metode pengembangannya. Yang pertama, berdasarkan posisi kalimat utama. Nah, berdasarkan posisi kalimat utama ini, terdapat paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf setelah didahului oleh beberapa penjelas atau fakta. Selanjutnya, paragraf deduktif dan induktif atau campuran. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dan ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Yang terakhir, paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf, sedangkan paragraf tanpa kalimat utama adalah paragraf yang tidak menampilkan kalimat utama secara jelas sehingga ide pokoknya tersebar dalam seluruh kalimat. Jenis-jenis paragraf yang kedua yaitu berdasarkan isi. Berdasarkan isi ini, paragraf dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah paragraf naratif. Paragraf naratif yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Yang kedua, paragraf deskriptif. Paragraf ini adalah paragraf yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini merupakan paragraf yang bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi kepada pembaca. Yang selanjutnya, yang keempat, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang berisi pendapat yang didukung oleh fakta dan bukti untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya, yang kelima, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Jenis-jenis paragraf yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya dalam karangan. Berdasarkan fungsinya dalam karangan ini, terdapat beberapa bagian yaitu pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berfungsi untuk mengawali tulisan dan mengantarkan pembaca pada topik yang akan dibahas. Selanjutnya, paragraf penghubung atau pengembang. Paragraf ini berfungsi untuk menjelaskan dan mengembangkan gagasan utama dalam karangan. Selanjutnya, adapun paragraf penutup. Paragraf penutup ini berfungsi untuk mengakhiri pembahasan dan biasanya berisi simpulan atau penegasan kembali terhadap isi karangan. Jenis-jenis paragraf yang keempat yaitu berdasarkan metode pengembangannya. Berdasarkan metode pengembangannya, terdapat beberapa paragraf yaitu paragraf menerangkan yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal secara rinci. Paragraf merinci yang menguraikan bagian-bagian dari suatu topik. Paragraf contoh yang dikembangkan melalui pemberian contoh-contoh. Paragraf pembuktian yang menggunakan fakta atau bukti sebagai pendukung. Sedangkan paragraf pertanyaan yang memanfaatkan pertanyaan untuk mengembangkan gagasan. Selanjutnya, paragraf perbandingan yang membandingkan dua hal atau lebih. Yang terakhir yaitu paragraf sebab akibat yang menjelaskan hubungan antara penyebab dan akibat suatu peristiwa. Materi yang kesembilan yaitu letak kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat topik dapat berada di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf sekaligus, atau tersirat dalam keseluruhan paragraf. Jika berada di awal, disebut paragraf deduktif. Jika berada di akhir, disebut dengan paragraf induktif. Jika berada di awal dan di akhir, disebut dengan paragraf campuran. Sedangkan jika tidak dinyatakan secara langsung disebut kalimat topik tersirat. Adapun unsur kebahasaan pembangun paragraf yaitu yang pertama, penunjukan. Penunjukan digunakan untuk mengacu pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, penggantian atau substitusi menggunakan kata ganti agar tidak terjadi pengulangan berlebihan. Yang ketiga, pelepasan atau elipsis.
Pelepasan atau elipsis ini terjadi ketika suatu unsur kalimat tidak dituliskan tetapi tetap dapat dipahami. Yang keempat, perangkaian. Perangkai ini menggunakan kata hubung untuk menghubungkan kalimat, sedangkan pengulangan digunakan untuk memberikan penekanan terhadap gagasan tertentu. Materi terakhir yaitu teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf bertujuan memperjelas gagasan utama yang terdapat dalam kalimat topik. Pengembangan dapat dilakukan dengan memberikan contoh atau fakta sehingga pembaca lebih mudah memahami pembahasan. Selain itu, dapat dilakukan dengan memberikan alasan-alasan yang logis untuk mendukung gagasan yang disampaikan. Teknik lainnya adalah bercerita, yaitu menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang dijelaskan oleh penulis. Nah, dengan melalui teknik-teknik tersebut, paragraf menjadi lebih jelas, lebih menarik, dan mudah dipahami. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan satuan bahasa yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berkaitan dan memiliki satu gagasan utama. Paragraf memiliki fungsi penting dalam membantu penulis menyusun ide secara teratur serta memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Sebuah paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, kepaduan, struktur yang jelas, serta unsur-unsur pembentuk yang saling mendukung. Selain itu, paragraf juga memiliki berbagai bentuk, jenis, letak kalimat topik, dan teknik pengembangan yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan penulisan. Dengan memahami pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, unsur pembentuk, pengait, jenis, letak kalimat topik, serta teknik pengembangan paragraf, kita dapat menyusun paragraf yang baik, runtun, efektif, dan mudah dipahami oleh pembaca. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.